doa ya. Kita nggak boleh bohong, nggak ngomongin apa adanya kesaksian. Malam hari ini, puji Tuhan, luar biasa. Saya baru pertama kali ke KKA Tanjung Burung, luar biasa semangat, dan saya yakin Tanjung Burung KKA-nya akan terus bertumbuh, amin, bertambah banyak jiwa, dan Pak Dedi mulai akan mempersiapkan gembala KKA baru yang akan mungkin bisa kita pecah lagi per wilayah yang agak jauh sama yang di sini. Dan itu mari kita berdoa nanti. Ya, malam ini kita memulai KKA kita. Kita akan KKA ini kan bukan ibadah kayak hari Minggu ya, tapi saya yakin nanti kita nih dari rumah sudah mempersiapkan apa yang mau jadi saksian, apa yang mau jadi kita yang jadi pergumulan kita buat didoakan bersama-sama. Gitu yuk. Sebelum kita mau mulai, kita mau berdoa untuk membuka pertemuan KKA kita malam ini. Oh Bapak yang baik, Engkau Bapak yang luar biasa, terima kasih kalau sepanjang hari ini Tuhan, mulai kami dari bangun tidur sampai malam hari ini kami boleh diberi berkat-berkat Tuhan, pemeliharaan Tuhan sempurna atas kami. Terima kasih Tuhan, kalau malam ini Tuhan kami berkumpul Tuhan di rumah Cimelan Tuhan, kami rindu Tuhan. Oh Engkau hadir tempat ini Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan rumah ini Tuhan ada hadirat Tuhan. Oh di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati keluarga Cimelan Tuhan, berkati anak cucu mantunya, Kau berkati Tuhan. Doa Tuhan, oh hadirat surgawi turun tempat ini Tuhan. Dalam rumah ini ada damai sejahtera Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Malam ini Tuhan, biarlah kami mau mengalami perjumpaan denganmu Tuhan Yesus. Kami mau menerima lawatan-Mu Tuhan, sehingga kami Tuhan pulang dengan penuh kemenangan Tuhan Yesus. Malam ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati Tuhan gembala kami Tuhan, KKA Tanjung Burung Tuhan, Pak Dedi beserta Bu Rina Tuhan. Berkati Tuhan, berikan mereka hikmat-Mu, hati yang mengasihi jiwa-jiwa Tuhan, lebih-lebih lagi Tuhan. Berikan mereka kekuatan Tuhan. Berkati pekerjaan usaha mereka Tuhan. Biarlah Tuhan, berikanlah KKA di Tanjung Burung ini semakin diperluas di dalam nama Tuhan Yesus. Serta wakilnya Tuhan Yesus, Budi Tuhan. Berkati Tuhan Yesus. Apapun pergumulannya, Engkau tahu Tuhan. Engkau yang menjawab Tuhan. Berikan Tuhan, Budi ini Tuhan juga menjadi saksi-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan, kami buka Tuhan ibadah KKA kami di Tanjung Burung ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Yuk.
semua di dalam rumah Tuhan. Saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Di dalam rumah Tuhan. Di dalam rumah Tuhan. Dengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus mempersatukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Haleluya. Ya, silakan duduk, Bapak Ibu. Ada saudara mau Kesaksian apa? Bukan namin ini dapat sama Tuhan, cinta kasih Tuhan. Beneran aku kesehatan atau apa-apa. Oh iya, saya kesaksian Ya, ini ya. Iya, iya. Ingat Bang Imut. Nih, saya sakit nih. Ini singkat aja ya. Ya, lama tak ini ya. Lama gua nggak apa-apa. Sakit, saya udah kebingungan nih. Di sini sakit nih, telepon dan ngentuk. Udah ada kali 3 bulan lebih. Di ini tuh sama dokter di apa tuh yang di sorot apa namanya iya gitu. Saya ngomong ribet nggak bisa, makanya kesaksian ogah ribet dia digituin tuh. Saya tuh pas itu saya berdoa ya tiap malam tuh saya berdoa minta hasilnya, kan tunggunya sebulan hasilnya. Terus kata dia ya katanya sebulan. Saya berdoa minta hasilnya bagus gitu ya. Saya takut ginjal, soalnya pinggang saya sakit. Sini nih pinggang, ginjal juga itu menor itu kayak tempo.
dilihat jadi gini, Bu, ini bagus katanya jantung ya, paru-paru bagus, semua bagus nggak ada penyakitnya. Lu giram jasa saya. Haleluya. Doa kita dikabulkan ya. Amin. Suruh hijat, padahal sakitnya itu saya. Amin. Mikirin takut ada penyakit doang. Iya. Muter begini. Muter paru dia kali. Sampai kepapar saya. Pak Kinton itu yang kasih bawang sama air. Enggak bawang mentah, air anget kasih bawang mentah air anget. Udah keringat udah kayak apa tau, udah nggak perlu rasan tuh. Ini keringat naik ke atas nih. Kinton soalnya kalau bisa di belakang saya, dia ada kan 2 jam jemut ke rambut saya nih. Bener tuh. Semenjak saya jadi manusia baru itu sakit kepala nyuar begitu. Kinton di belakang kepapar di Belakang ini, depan. belakang. Mbak Kimsun, Mbak Kimsun tuh ngejebutin dia sama dia bener nangis, dengar tuh dalam Yesus, saya peringat nih, lantas, aduh pakung sejak kaduk sampai saya digotong kena itu Pak Kimsun beneran lagi beneran apa tuh Pak Haji di gereja, bukan bohong ini kan demi Tuhan kan, kita nggak boleh bohong nggak ngeluhin apa adanya kesaksian. Nah keduanya ya. Saya udah tua begini, udah berapa tahun saya masih baca masih lancar, mata kanan bisa masih lihat firman Tuhan, itu sangat bersyukur. Saya bisa beribadah, walaupun banyak rintangan yang saya hadapi, saya terus maju dalam Tuhan. Amin. Ya, harus ini tak, kita harus Bertumbuh. bertumbuh. Ya biasa kalau orang tua kan sendiri, kalau tensi naik kadang-kadang kan. Dia kan tadi saya tinggi 190 berapa tuh? Tinggi. Kadang-kadang saya suka di mana suka nyap-nyap. Saya akuin apa adanya kan suka saya nyap-nyap tuh. Mesti banyak kata-kata kotor lagi saya naik tuh. Iya. Tuhan. Kalau menurut firman Tuhan nggak boleh. Iya kan, waduh di mana ya? Cukup luas 500 lebih. 535. Terus saya bersyukurlah. Dulu saya yang belum mengenal Tuhan, saya kan masih di sana. Kemarin Albertus sedang sakit juga sih, panas dia tinggi. Puji Tuhan pernah sama Pak Arun saya berkonten, ya puji Tuhan lah. Walaupun kartu saya bisa cek blokir, nggak aktif, akhirnya saya bisa bawa dia terus. Tuhan sekarang sembuh. Ya, seperti itu. Jadi memang harus dibiasakan bersaksi untuk biar orang dikuatkan. Saya senang mendengar kesaksian karena dari situ saya bisa kok bisa ya orang itu ya, saya juga pasti bisa seperti itu ya. Saya pernah, maaf ya saya, si Al-Natael kan nama Abe itu sama pokoknya suka ini perdebatan masalahnya. Kalau musim dia kan main sama orang Islam ya. Aku mau udah dikitrain, nah dia udah tahu spontan kayak gini. Mama aku dikitrain. Ya kamu dipitrain, dia jawab, iya setiap minggu aku didoain. Sama. Udah itu kamu dipitrain lewat doa, saya bilang kayak gitu. Iya, kalau orang Islam kan maaf ya, kalau orang Islam kan setiap mau bulan ini kan baru dia pitra kan. Iya. Kalau kamu mau malah banyak pitra kamu, karena setiap minggu diberkati. Kalau orang ini kan, aku bilang, ya kalau orang teman kamu itu setiap mau Idul Fitri baru dia apa tuh pitra, saya bilang gitu. Iya, aku setiap minggu banget. Jadi jauhnya lebih ini gitu, tepat gitu. Iya itu. Biasa. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Naikkan kasih
berdoa kepadamu Tuhan. Mujizat menyatakan atas hidup kami. Ketika kami percaya kepadamu Tuhan, itulah satu pengharapan kehidupan kami dalam nama Tuhan. Biarlah pada malam hari ini Tuhan, Komsel KKA Tanjung Guru, kami dapat berakar, bertumbuh dan berbuah sesuai dengan rencana Tuhan yang Engkau inginkan dalam setiap kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Bapa yang baik. Kalau malam ini Engkau telah menyertai kami sepanjang kehidupan kami, sampai hari ini kami boleh berkumpul satu dengan yang lainnya Tuhan. Kami boleh saling menguatkan, kami saling untuk berbagi Tuhan. Tapi kami percaya malam ini satu orang dua berkumpul di situ Engkau hadir Tuhan, untuk menguatkan setiap pribadi-pribadi kami masing-masing. Terima kasih Bapa yang baik, Kau yang bangun Tuhan, untuk hamba dapat menyampaikan firman-Mu Tuhan, untuk kemudian menguatkan setiap kami Bapa. Terima kasih Bapa, ampuni kami akan setiap dosa dan pelanggaran kami. Inilah kami Tuhan, inilah hidup kami. Terima kasih Bapa yang baik, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan di dalam nama Yesus yang percaya katakan. Amin. Silakan duduk saudara yang kasih Tuhan Yesus. Jawab. Wah, saya senang sekali nih Komsel Tanjung Guru, kayaknya ada kekurangan di istri-istrinya pada di bawah. Ya, ibu jangan semua sekali di bawah. Ya, ibu tadi siapa namanya ibu? Ini. Ibu Elis. Oh iya, terima kasih ibu telah hadir di tempat ini ya Bu ya. Ini Komsel kami kakak Tanjung Guru Bu. Ya beginilah kami apa adanya Bu ya. Kami dari sana, dari Tangerang sana ke sini cukup lumayan jauh, tapi kami tetap untuk melayani dengan antusias kami datang ke tempat ini. Nanti ada Komsel selanjutnya, Ibu boleh datang ke tempat kami ya. Perkenalkan nama saya di Samuel Bu. Saya ketua Komsel di sini juga wakil saya, dan ini juga penasehat ajaib, penasehat ajaib. Tapi bukan sulap. Ini pendoa kami Bu ya. Ya kami semua di sini kita saling bergandengan tangan karena kita ini kan satu tubuh ya. Satu sakit kita merasakan juga kita juga merasakan kemarin juga ada Bu Erni sakit ya. Ya langsung saya pulang kerja karena capek, akhirnya diwakilkan dengan Pak Sudung, Pak Gembala datang ke sana ke rumah sakit, dia antar ke sana. Itulah kami untuk melayani sesama, yaitu Tuhan ingin kita sama-sama kita berakar, bertumbuh dan berbuah di tempat ini ya. Terima kasih. Saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus, saudara masih ingat kemarin apa yang dimaksud dengan Paskah? Apa artinya Paskah? Ya. Kebangkitan. Kebangkitan Tuhan Yesus. Beri tepuk tangan untuk Bapak. Saudara, kemarin Pastor Salman menjelaskan bahwa jaminan kemenangan dalam pengharapan itu tema yang dia berikan kepada kita semua. Sekarang kita ingin membahas dengan sedikit kita menambahi dan sedikit kita untuk mengulas kembali ya tentang tema Paskah kemarin saudaraku. Nah saudara yang dikasih Tuhan Yesus, hari-hari ini memang begitu sangat cepat berlalu ya saudara. Kalau saudara bisa merasakan ya, hari-hari ini kan begitu jahat ya. Banyak sekali yang sekarang ini membuat hati kita merasa gentar, hati kita merasa kecewa, hati kita merasa cepat emosi dengan kejadian-kejadian yang ada ya. Entah itu disenggol, entah itu diomongin, entah itu diceritain, digosipin ya. Tapi di sini nggak ada. Di sini orang-orang yang luar biasa. Amin. Nah, saudara yang dikasih Tuhan Yesus, di luar Kristus sesungguhnya manusia tidak memiliki pengharapan. Begitu juga kita sebagai manusia. Kita itu kalau tidak ada pengharapan, berarti hidup kita akan sia-sia dan hidup kita tidak akan berguna, saudara. Ya, karena dunia telah jatuh ke dalam dosa dengan masalah kejahatan, kemiskinan. Ya, karena dengan kejahatan itulah banyak orang sakit, banyak orang-orang yang tidak ada keadilan, bencana, peperangan yang sekarang kita lihat coba, ya Timur Tengah, pusing kalau kita ngeliatnya ya. Mereka orang yang kembang api, kalau sih main kembang api kan bagus ya, kembang apinya ya. Kalau sih kembang apinya menggetarkan hati, menggetarkan jiwa, ya karena sekali boom kita udah sampai kaget tuh minta ampun, sampai ketakutan kita sendiri. Kalau di sana mungkin kita juga ngumpet kali ya. Jangankan kayak mereka orang main budal ya, dengan petas-petasan gitu ya. Kita bencana di sini aja kadang-kadang udah ketakutan. Banjir aja kita udah gemeteran. Ya, di banjir masih tinggi lagi nggak? Kita udah capek ya, apalagi di sana ya. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita percaya Tuhan akan selalu menolong kita. Amin. Amin. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus,
Kita baca di Efesus 2 ayat 12. Saya bacakan sendiri saudara ya. Bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus tidak termasuk kewarganegaraan Israel, ya, dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Di sini sudah dijelaskan, ketika kita tidak ada tanpa Allah di dalam dunia ini, ya, kita tidak ada namanya pengharapan kehidupan kita. Kita juga tidak dapat menjadi bagian anak-anak Allah, ya. Janji-janji Allah kita sudah tidak akan dapat kalau kita di luar Tuhan, kita di luar Allah di dalam dunia ini. Oleh karena itu, tetapi sekarang di dalam Kristus, di ayat 13-nya saudara lihat, tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dulu jauh dalam kata arti apa? Kamu yang belum mengenal Tuhan Yesus, kamu yang belum diselamatkan, sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Nah, darah Kristus inilah yang kemarin kita sudah sempat Jumat Agung, ya, dengan kematian Yesus. Dan di ayat 14-nya, karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua belah pihak. Siapa yang kedua belah pihak? Antara kita dengan Allah, ya. Kita diperdamaikan oleh Yesus Kristus dan kita juga diperdamaikan oleh Bapa di sorga, ya. Karena yang telah dipersatukan dua pihak, yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan antar manusia, yaitu manusia kita dengan Bapa kita, ya. Akhirnya Yesus datang lahir ke dunia, dia mati di kayu salib, dan dia memperdamaikan dan menyelamatkan setiap perseteruan kita dengan Allah, ya. Kita telah ditebus dosa-dosa kita dengan penyelamatan penyalipan. Di ayat 15-nya, sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat. Nah, kalau saudara tahu hukum Taurat, tidak ada yang bisa untuk menjalaninya. Allah yang sekarang ini Tuhan sudah berikan, ya. Dengan pertobatan kita, Allah masih mengasihi kita. Perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera dengan menghapus surat hutang. Surat hutang itu dalam arti perjanjian hukum Taurat. Kita telah dihapus, sekarang kita masuk perjanjian yang baru, ya saudaraku. Dan untuk memperdamaikan keduanya dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan dengan salib itu. Dan ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh, dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Artinya Tuhan menyelamatkan seluruh umat manusia, bukan hanya kita, seluruh dunia yang Tuhan ciptakan. Itulah kita dipanggil untuk kita menepati janji-janji Tuhan, untuk kita melakukan apa yang Tuhan perintahkan di dalam firman-Nya. Oleh karena itu saudaraku, kemarin, ya, Pastor Salman mengatakan bahwa jaminan kemenangan dalam pengharapan, ya, karena Kristus bangkit ada jaminan pengharapan. Yaitu karena Kristus bangkit ada jaminan pengharapan. Rahasia Kristus, kasih Kristus itulah penyelamatan kita saudaraku, ya. Dia menyelamatkan dengan darahnya untuk kita. Kita telah ditebus, kita telah dimenangkan. Salman juga dengan bersukacita dia memberitakan firman ini, karena kitalah orang-orang yang sangat-sangat bersukacita, ya. Kita orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa, beroleh hidup yang kekal, ya. Terus yang kedua saudaraku, kemenangan Kristus adalah anugerah Allah. Di sini saya rangkum dengan 3 rahasia Kristus, yaitu apa? Yaitu dengan kasih tanpa syarat. Tahu ya kalau kasih tanpa syarat, ya, kasih yang tidak pura-pura atau kasih agape, yaitu kita baca di Roma 5 ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Ya, inilah kasih agape. Kristus mati untuk siapa? Untuk kita semua, untuk kita diselamatkan, ya, untuk kita dijauhkan dari segala dosa, karena dosa kita dibuang dengan tubir yang laut yang paling dalam saudara, dan itu pun tidak akan diingat lagi, ya. Saudara pernah tahu kan lagunya kan, lagu Sejauh Timur, ya, itu udah kita dibuang jauh-jauh. Tuhan tidak mengingat semua itu, tapi kita yang telah dibaptis, kita yang telah diperbaharui kehidupan kita, yang telah diselamatkan, inilah yang Tuhan mau, ya. Kasih tanpa syarat atau agape. Nah, saudaraku,
Apa sih kasih tanpa syarat? Yaitu kasih Allah yang tulus, kasih yang tidak egois. Ya, terkadang kita kalau mengasihi seseorang tuh hanya pura-pura, saudara. Ujung-ujungnya ada udang di balik bakwan. Ya, ada udang di balik bakwan ya. Dan tidak berdasarkan kelayakan manusia, melainkan pada karakter Allah yang setia. Karena kita segambar dan serupa dengan Allah. Oleh karena itu karakter kita harus seperti Allah juga ya. Lalu apa kasih agape? Kasih agape kita lihat di 1 Korintus ayat 13. Tolong dibantu baca mungkin Bu Tini. 1 Korintus 13 ayat 4. Nah, ini kasih agape. Ya, ayat 4. Di sini saya lupa tulis. Dua padaku. Lihat. Nah, ini dulu ya. 4. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu. Ia tidak membanggakan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan. Ya, kasih itu sabar. Ya. Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Kasih itu tidak cemburu. Dia tidak membanggakan diri dan tidak sombong. Ya, dia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan di sendiri-sendiri. Ya, tapi kebanyakan orang mencari keuntungan diri sendiri, saudara. Ya, di mana ada kesempatan, di situlah ada kesempitan. Karena kesempitan adalah ruang untuk mencari kesempatan. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Dan yang ketiga, saudaraku, Pastor Sana mengatakan kemenangan Kristus menghasilkan pemenang. Ya. Dengan ketiga rahasia Kristus ini, kita bahwa melihat, kita simpulkan dengan kasih Yesus memberikan satu pengharapan. Amin. Kasih pengharapan bagi kita semua. Ya, Amsal 23 ayat 17 sampai 19. Janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa. Ya, janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa. Apa maksudnya ini dengan orang-orang yang berdosa? Ada yang tahu? Janganlah iri kepada orang-orang yang berdosa. Orang yang belum mengenal Tuhan. Orang yang belum mengenal Tuhan. Ya, salah satunya di situ orang yang belum mengenal Tuhan. Tapi di sini dibilang janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa. Tahu maksudnya? Nah, saudaraku begini, maksudnya gini. Janganlah hatimu iri kepada orang-orang berdosa. Ketika ada tetangga beli AC, kita yang kedinginan, ya. Orang beli kulkas, kita yang meriang, gitu. Jadi ada orang yang sukses. Ada orang yang sukses, ya, orang ada, orang kaya, ya. Itu yang disebut kena lingkaran setan. Tapi kita nggak tahu mereka orang itu berjuangnya itu kita nggak mengerti. Kenapa kita harus iri kepada mereka? Ini dijelaskan, janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa. Nah, itu tidak boleh kita lakukan, saudaraku, karena itu melanggar firman Tuhan. Dan yang 18, karena ada masa depan sungguh ada dan harapan tidak akan hilang. Hai anakku, dengarkanlah dan jadilah bijak, tunjukkanlah hatimu ke jalan yang benar. Saudara, ayat ini mengatakan bahwa hai anakku, dengarkanlah, jadilah bijak, tunjukkanlah hatimu ke jalan yang benar. Artinya apa? Tuhan menyuruh kita. Di sini huruf H ini gede, saudara. Ini Tuhan yang menyuruh. Hai anakku, berarti kita semua disuruh. Kita semua suruh dengarkan. Jadilah bijak. Bijak itu apa? Dalam apa satu? Waktu beribadah. Waktu kita jangan buang sia-sia. Kedua, ibadah. Jangan pendeta lagi bacain firman, kita main HP. Ya. Bagaimana kita bisa bertumbuh? Karena iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang belum terlihat. Ya. Karena iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Tuhan. Di mana lagi kita ingin mendengarkan firman Tuhan? Kalau bukan di ponsel dan di gereja, ya, itu pun kita harus melakukan apa? Ayat baca firman Tuhan. 4M, membaca, merenungkan, membagikan dan melakukan. Ini yang penting, 4M ini yang harus kita jalankan, saudara. Itu yang Tuhan suruh. Jadilah bijak, ya.
jadilah bijak. Nah, saudaraku, tunjukkanlah hatimu ke jalan yang benar. Kita harus, hati kita lurus. Harus kita menjaga hati. Ya. Hati ini berkesinambungan dengan perasaan, pikiran, dan kehendak. Ketika hati kita tidak beres, pikiran kita langsung puing, perasaan kita langsung kemana-mana, saudara. Ya, nah inilah Tuhan ingin kita untuk menjaga hati. Ya, jangan kita sebagai orang yang sudah percaya, ketika kita disinggung sedikit, kita marah, kita langsung kecewa. Nggak boleh. Tuhan tidak mengajarkan seperti itu, saudaraku. Tuhan ingin engkau menjaga hati dan jadilah bijak. Tunjukkan hatimu ke jalan yang benar. Amin. Ya, ketika hati kita tidak beres, hidup kita tidak disertai oleh Tuhan. Ya, janji Tuhan tidak ada di dalam kehidupan kita. Tapi ketika kita menjaga hati, ya, ketika kita menjaga hati, berkat Tuhan akan datang kepada kita. Ya, penyertaan Tuhan akan datang kepada kita. Kudus akan menyertai kita. Ketika kita disenggol orang, Roh Kudus yang akan selalu memberikan kita hikmat. Jangan. Karena apa? Tuhan mengajarkan kejahatan dibalas dengan kebaikan. Pendeta Salman kemarin, Pastor Salman tampar kiri, kasih pipi kanan. Ya, itu yang diajarkan Tuhan Yesus. Tapi susah nggak kita melakukannya? Susah. Memang nggak gampang, saudara. Tapi ini proses. Ini proses iman yang Tuhan izinkan, saudara. Di dalam dunia ini tidak ada jalan yang mulus. Kita naik mobil aja kadang-kadang ada turnaik, ya. Ada polisi tidur lah, ya. Ada portal di mana-mana, gitu kan. Itulah perjalanan kehidupan kita seperti itu. Pasti ada kerikil-kerikil yang membuat kita jalan terhambat. Tetapi ketika kita berdoa kepada Tuhan, kita meminta pertolongan Tuhan, Tuhan akan menyertai, bukan Tuhan untuk bisa menyelesaikan, tapi Tuhan menyertai supaya kita hidup ini dapat menyelesaikan setiap persoalan kita. Ya, ketika kita ada masalah, ya, jangan buru-buru Tuhan minta, Tuhan selesaikan, nggak bisa, saudara. Tuhan nggak mau seperti itu. Tuhan ingin imanmu bertumbuh. Tuhan ingin menyertaimu dengan permohonanmu. Tuhan sertai saya dengan kehidupan saya, perjalanan kehidupan saya, persoalan saya, ya. Perselisihan saya, Tuhan, saya ingin Tuhan menyertai, bukan Tuhan ingin menyelesaikan. Kalau kita sudah disertai Tuhan, jalan ke depan itu pasti terselesaikan, saudara. Tidak ada hambatan, semua berjalan mulus. Ketika saya juga ditegur orang, tiba-tiba orang dari belakang ngoceh-ngoceh, saya juga bingung ini kenapa nih. Tapi kalau saya nggak menjaga hati, saudara, itu bisa hidup. Karena saya ini tiap hari di jalan ketemunya orang-orang aneh, banyak orang aneh, saudara. Ya, tapi di sini orang-orang yang selalu bersyukur. Amin. Ya, di sana banyak benar orang-orang aneh, saudara. Ya, ketika saya naik motor, ketika saya lagi jalan, ada aja orang yang tiba-tiba dia ngomong sendiri. Saya bilang masalahnya gimana, gitu kan? Ada yang tiba-tiba ngoceh-ngoceh di depan. Kalau saya nggak menjaga hati, itu rusak, saudara. Ya, selama ini yang saya implementasikan firman Tuhan itu akan sia-sia, ya, karena firman Tuhan tanpa melakukannya sama juga dengan apa orang gong yang bergema, ya. Bila orang bilang tuh tong kosong nyaring dunia, kalau di bahasa bilang, ya. Nah, saudara tuh yang dikasih Tuhan Yesus, malam ini kita bersyukur bahwa Tuhan telah menyelamatkan kita. Tuhan telah memberikan kita keselamatan dari semua kutuk-kutuk dosa, saudara. Ya, dari kutuk-kutuk dosa. Nah, oleh karena itu, saudara yang dikasih Tuhan Yesus, ya, pemberian Allah yang berdaulat adalah keselamatan, adalah hadiah. Kita diberikan hadiah oleh Allah dengan kematian Yesus Kristus dan kebangkitannya. Itulah hadiah Allah yang diberikan kepada umatnya. Kitalah umat-umat orang yang dipercayainya, ya, umat-umat yang disertainya. Ya, keselamatan adalah hadiah atau anugerah dari Allah, bukan hasil usaha manusia. Ya, agar tidak ada yang memegahkan diri, kesombongan diri. Di dalam Efesus 2 ayat 8 sampai 9, saudara. Ya, pemberian Allah yang berdaulat, keselamatan adalah hadiah. Ya, di dalam Efesus 2 ayat 8 sampai 9, itulah anugerah Allah yang diberikan kepada kita, bukan hasil manusia, saudara. Keselamatan bukan hasil dari manusia. Sekarang kita sehat, bukan dari kekuatan kita,
bukan dari kita banyak uang, enggak. Semua karena kasih karunia Tuhan. Semua dari kasih Yesus yang telah mati dan bangkit. Kasih Allah kepada kita, kasih karunia-Nya yang benar-benar hadiah bagi kita semua. Amin. Nah, malam ini saudaraku, mari kita renungkan firman Tuhan ini ya, bahwa segala sesuatu yang untuk kita lakukan, apapun yang kita lakukan, tetap kita harus mengucap di dalam segala hal, mengucap syukur, ya. Kita mengucap syukur di dalam segala hal. Walaupun kita ada persoalan, badai hidup kita nggak mengerti. Hari ini mungkin kita dapat berkumpul, kita tidak tahu. Di antara kita mungkin ada yang terangkat hidup-hidup, kita nggak mengerti saudara ya. Sangat tetap bersyukur saudaraku. Inilah firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati kita semua. Berkali-kali kau kuatkan dalam rasa sakit, Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan dalam lembah gelap, Engkau ada, Yesus setia. Sekali lagi saudara, berkali-kali Dia menolong kita. Berkali-kali Dia menjamah kita saudara. Berkali-kali Dia membuat kita bahagia. Berkali-kali kita menolong. Kita percaya bahwa Tuhan selalu berkali-kali kau kita percaya bahwa Yesus selalu memberikan kekuatan dalam kehidupan kita, dalam keluarga kita, sekalipun ada, sekalipun kita sakit, Tuhan selalu setia kepada kita semua. Haleluya, haleluya, haleluya. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan dalam lembah gelap, Engkau ada, Yesus setia. Sekali lagi saudaraku, haleluya. Terima kasih Tuhan. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan dalam rasa sakit, Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan dalam lembah gelap, Engkau ada, Yesus setia. Dalam lembah Engkau tetap ada dan setia. Dalam lembah gelap, Engkau ada, Yesus setia. Dalam lembah Engkau ada, Yesus tetap setia. Haleluya. Dalam lembah gelap, Engkau ada,
Malam ini kami dibuat oleh firman Tuhan yang menguatkan setiap hati kami, yang menguatkan setiap kehidupan kami Tuhan. Betapa besar kasih setiamu dalam kehidupan kami Tuhan. Betapa besar kasih-Mu Tuhan yang tak ada henti-hentinya dalam musim hidup kami. Engkau setia, Engkau selalu menolong kami dalam kelemahan kami, dalam keterpurukan kami. Engkau angkat ya Bapa. Engkau tidak akan membiarkan kami jatuh tergeletak Tuhan. Engkau akan menopang tangan kanan-Mu yang memberikan kami kemenangan. Kemenangan demi kemenangan yang Kau berikan dalam hidup kami. Itulah kasih-Mu, kasih yang agape, kasih yang tidak berkesudahan, kasih yang tulus. Sungguh kami bersyukur kami punya Allah yang seperti Engkau, Allah yang hidup, Allah yang tak pernah gagal dalam setiap rencana Tuhan dalam kehidupan kami. Inilah kami Tuhan, ponsel kakak malam ini Tuhan. Kami siap untuk berakar dan bertumbuh Tuhan. Sekalipun kami berbuah, biarlah buah kami membuahkan hasil yang manis. Kami percaya Tuhan, Engkau yang akan selalu menolong kehidupan kami, memberkati kami dalam pekerjaan kami, dalam usaha kami, apapun yang kami lakukan. Tuhan, Engkau berikan kami keberhasilan yang luar biasa. Inilah kami janji Tuhan yang kami harapkan. Pengharapan kami kepada Tuhan, semua tak akan sia-sia. Inilah kami Tuhan. Ampuni kami akan setiap dosa dan pelanggaran kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami. Biarlah Tuhan, dengan kebangkitan-Mu Tuhan, kami diselamatkan dari semua kutuk dosa. Kami diselamatkan dari segala kuasa-kuasa kegelapan. Kami hancurkan dalam nama Yesus kuasa-kuasa yang mengalihkan pikiran kami, kuasa-kuasa kegelapan, kuasa-kuasa penyakit. Kami patahkan di dalam nama Yesus. Kami percaya kuasa-Mu dahsyat, 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 dan dahsyat Tuhan. Engkau akan mengangkat kami terbang tinggi Tuhan, bagaikan Raja Wali menerjang badai. Sekalipun di hadapan kami ada tantangan, sekalipun di hadapan kami ada persoalan, tapi bersama Engkau kami dapat menyelesaikan semua itu Tuhan. Kami akan mencari damai sejahtera-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk teman-teman kami yang sakit. Kami tidak bisa sebutkan satu persatu mereka kelemahan tubuh, mereka yang sakit. Tetapi kami percaya Tuhan, pertolongan-Mu selalu tak pernah terlambat atas kehidupan mereka. Engkau yang akan menuntun mereka, Engkau yang akan memberikan mereka semua kekuatan, Engkau memberikan mereka kesehatan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Kami percaya Tuhan, di mana kami beribadah di KKA Tanjung Buru, Gereja GSD Philadelphia Tanjung Buru, KKA yang lain di KM Salembaran, kami menyatukan hati kami untuk kami selalu memuji, memuliakan nama Tuhan, menyembah di dalam nama Yesus. Inilah kami, jemaat-jemaat GSD Philadelphia Tanjung Buru. Kami ingin berakar, kami ingin bertumbuh, kami ingin berbuah Tuhan. Kami ingin menghasilkan buah yang manis buat saudara-saudara kami, keluarga-keluarga kami, dan lingkungan kami Tuhan. Kami percaya tidak ada yang mustahil di dalam nama Yesus. Apa yang kami doakan, apa yang kami pinta di dalam nama Yesus, Engkau yang akan sanggup memberikan yang terbaik bagi kami. Terima kasih Bapa, terima kasih kami sudahi Bapa. Firman Tuhan ini, biarlah firman ini Tuhan menjadi dilema dalam setiap kehidupan kami. Di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berterima kasih. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Dari sini maju ya. Nanti dari sini akan muncul penyembah-penyembah yang hebat, yang ada di hadapan Tuhan, dan juga ibu ya bisa ya. Bantu pujian, doa-doa, dan juga ibu terlibat. Allahku, ya Tuhanku, terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, puji syukur
hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Terima kasih, haleluya, haleluya. Malam hari ini kami berterima kasih di hadapan-Mu ya Tuhan. Kakak sudah berjalan dengan baik. Terima kasih buat firman Tuhan yang sudah disampaikan. Terima kasih atas pimpinan Tuhan yang sudah memimpin kami dalam puji-pujian malam hari ini. Hadirat Tuhan kami nikmati di tengah-tengah keluarga Ibu Mela di tempat ini Tuhan. Kami berdoa buat keluarga di tempat ini dalam nama Yesus. Kami serahkan keluarga besar Ibu Mela, anak-anaknya, cucu-cucunya kami taruh di dalam tangan Tuhan. Biarlah pemeliharaan-Mu terus nyata atas kehidupan keluarga di tempat ini. Berkati Cimelan, berikan kesehatan, berikan kekuatan. Ketua Komsel kami di Tanjung Burung, Bapak Dedi, kami terus berdoa rapi, pakai hamba-Mu di tempat ini di dalam nama Yesus. Roh Allah menyertai hamba-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapak di surga. Berkati juga Pak Sudung yang sudah membawakan musik. Tuhan rapi hamba-Mu, pakai pelayanannya. Kami berdoa dan memberkati hamba-Mu di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih berkati Ibu Tini. Kami serahkan Ibu Tini juga di dalam nama Yesus. Dan semua teman-teman kami yang mengalami kelemahan tubuh, mengalami berbagai pergumulan, Tuhan hadir menyertai kami. Berkat-Mu melimpah atas kami. Allah, berkat damai sejahtera dan pimpinan daripada kuasa Roh Kudus menyertai kehidupan kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan bersama-sama. Amin. Ku lelah dan hampir menyerah. Kau hadir bawa damai yang tak pernah berubah. Dalam tangisku, dalam doaku, Kau peluk hatiku dengan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan untuk hidup yang Kau beri. Setiap napas ini adalah bukti kasih yang sejati. Terima kasih Tuhan, Kau tak pernah tinggalkanku dalam suka dan duka. Kau selalu di sisiku. Langkahku rapuh, jalanku gelap, namun cahaya-Mu selalu menuntun tetap semangat, tetap setia. Hati percaya bahwa janji-Mu setia selamanya. Terima kasih Tuhan untuk hidup yang Kau beri. Setiap napas ini adalah bukti kasih yang sejati. Terima kasih Tuhan, Kau tak pernah tinggalkanku dalam suka dan duka. Kau selalu di sisiku. Walau badai datang menghantam, Kau jadi tempatku berteduh dan tenang. Cinta-Mu tak pernah gagal.